Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3, yang izhar syafawi. Kemudian la dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian juga langsung dapat mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian dengan kita mempelajari ilmu tajwid Al-Quran, maka bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 229. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 229 ini, supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama, maka kita bagi menjadi beberapa bagian. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, dengan harapan Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, kemudian nantinya langsung dapat menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kita kali ini masuk kepada bagian yang ketiga daripada surah Al-Baqarah ayat 229 ini. Jadi pada bagian yang ketiga ini kita akan belajar dari sini, dari fa in khiftum sampai fi maftadat bih. Dari sini sampai sini. Jadi kita belajarnya itu sedikit-sedikit saja. Yang terpenting bagi kami adalah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, untuk lebih mempermudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami tajwid, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf, yang arahnya itu ke sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Jadi ingat ya, yang di sebelah sini itu yang di belakang atau sebelumnya, sedangkan yang di sebelah sini itu yang di depan atau yang setelahnya. Seperti itu. Baik, yang pertama di sini ada huruf
non sukun. Ini huruf non, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, ini huruf mati, nah itu maksudnya itu sama saja itu. Nah, ini huruf non, tanda sukun tuh seperti ini, berjumpa dengan huruf kha. Nah. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran nih kita, setiap berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu, perhatikan tuh ada 3 bentuk dia. Yang nomor 1 baris 2 di atas, fathatain atau tanwin fathah. Itu yang nomor 2 baris 2 di bawah, kasrotain ya, atau kasroh tanwin, dan yang satunya itu namanya dhammatain. Nah, jadi bentuknya ada 3. Setiap membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya tuh kita perhatikan, atau huruf di depannya tuh kita perhatikan. Huruf nun sukun atau huruf tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa, seperti itu. Nah, contohnya di sini ada huruf nun sukun. Huruf nun sukun nih setelahnya, tadi di awal kalau kami mengatakan huruf setelahnya atau huruf di depannya, maka yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini huruf nun sukun, berarti huruf setelahnya atau huruf di depannya itu yang di sebelah kiri daripada huruf nun, berarti huruf kha ini. Nah, nun sukun berjumpa dengan huruf kha. Kita lihat di samping, huruf kha ini ternyata termasuk salah satu huruf izhar halqi. Nah, jadi untuk huruf-hurufnya itu silahkan dihafalkan pelan-pelan begitu ya, supaya nanti kita mengetahui semua hukum tajwidnya seperti itu. Nun sukun berjumpa dengan huruf kha. Ternyata huruf kha termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka cara membacanya itu dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi huruf nunnya ini kita baca jelas. Fa'in khiftum. Kemudian tidak didengungkan. Jadi jangan dipanjangkan, baca pendek saja. Kita baca fa'in khiftum. Jangan dibaca fa'in khiftum. Jangan, pendek saja. Fa'in khiftum. Begitu. Kemudian di sini ada huruf fa. Ini ada huruf fa sukun. Ini huruf fa, tanda sukun tuh seperti ini ya. Ini huruf fa sukun. Ini juga sama nih, ini huruf fa, ini dia sukun. Begitu. Huruf fa itu salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi ketika kita mengucapkannya itu ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Kita baca fa, fi, fu. Fa in khiftum gitu. Ada nafas yang mengalir. Fa in khiftum. Jangan dibaca fa in khiftum, jangan. Fa in khiftum. Ini kan tadi huruf fa nih kan. Tadi kita baca ada nafas yang mengalir. Fa in, fa, fi, fu. Fa in khiftum. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu huruf fa itu salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Dialirkan ketika kita mengucapkannya. Napasnya itu kita alirkan. Fa in khiftum. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim, tanda sukun tuh seperti ini, berjumpa dengan huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Jadi perlu untuk kita ingat, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif nih, tapi huruf alifnya itu dia memiliki tanda baca atau memiliki harokat. Maka huruf alif yang memiliki harokat itu adalah huruf hamzah. Huruf alif itu dia tidak bisa menerima tanda baca, tidak bisa menerima harokat. Nah, contohnya seperti ini alif nih. Nah, ini alif nih. Tapi kalau ada alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3, yang izhar syafawi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian setelah huruf mim sukun atau di depan huruf mim sukun itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun nih. Ini berjumpa dengan huruf hamzah, bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti hukumnya izhar syafawi.
Jadi nanti kalau ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ta, dengan huruf ya, dengan huruf lam, dengan huruf to, dengan huruf qaf, dengan huruf kaf gitu, dan semuanya gitu ya, itu namanya, nama hukumnya adalah izhar syafawi, terkecuali ada huruf mim sukun nih di depannya atau setelahnya itu ada huruf ba atau ada huruf mim, nah, baru bukan izhar syafawi. Tapi selain daripada mim dan ba, semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun nih berjumpa dengan huruf hamzah, izhar syafawi, dibaca jelas, tidak berdengung. Fa in khiftum alla, pendek, khiftum alla, jangan dibaca fa in khiftum alla, salah. Jadi baca pendek saja. Fa in khiftum alla, seperti itu. Kemudian la dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, nih bendera ke samping nih huruf alif nih. Nah, kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Ini baris satu ke atas nih namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Kira-kira panjangnya itu 2 ketukan, 1, 2. Nah, Allah, seperti itu. Ketukan itu hanya sarana saja itu untuk mempermudah kita dalam belajar. Ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Allah yuqimah, seperti itu. Kemudian qi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 pula. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya. Tanda sukun tuh seperti ini. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Ini sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Nah, baris 1 ke bawah nih namanya tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu, huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasrah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Nah, jadi huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasrah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Makanya qi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Yuqima. Nah, kemudian ma dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 pula sekarang, yang di nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, ini alif nih yang disambung dengan huruf mim. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sudah detail tadi kami jelaskan di awal itu. Makanya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Yuqimahudu, du dibaca panjang. Sekarang perhatikan pula rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kemudian sebelum huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih. Maka
huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Ini namanya tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang seperti itu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Hududallah. Di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Ada lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Yang kita perhatikan adalah tanda bacanya untuk menentukan lafaz Allah ini dibaca tipis atau dibaca tebal, dibaca tafkhim atau dibaca tarkik, seperti itu. Dibaca. Nah, jadi ini ada lafaz Allah nih. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allah dibaca tafkhim, dibaca tebal, dibaca dallah seperti itu. Jangan dibaca dalla, jangan. Kemudian yang dapat menebalkan lafaz Allah itu yang pertama nih tanda baca fathah, yang kedua adalah tanda baca dhammah, bentuknya tuh seperti ini. Jadi kalau ada lafaz Allah, kita perhatikanlah huruf sebelumnya. Kalau ada tanda baca fathah atau tanda baca dhammah, maka lafaz Allahnya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Ini di sini yang kita temui lafaz Allah sebelumnya tanda baca fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal sehingga dibaca dallah seperti itu. Jangan dibaca dalla, jangan. Kemudian di sini ada huruf alif lam, letaknya jejer seperti ini, maka dinamakan alif lam. Setiap membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan di depan huruf lamnya itu huruf apa, atau setelah huruf lamnya itu huruf apa. Ini huruf alif, ini huruf lam. Ini di depannya atau setelahnya masih huruf lam lagi. Berarti ini alif lam berjumpa nih dengan huruf lam. Nah, kita lihat di samping. Huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini idgham syamsiyah, ini alif lam syamsiyah, itu sama saja. Karena huruf lamnya ini dibaca itu kan. Jadi huruf lamnya ini dia tidak dibaca nih. Di sini kan tidak ada tanda bacanya. Enggak. Lam pertama nih dia nggak dibaca, makanya di sini nggak ada tanda bacanya. Langsung masuk ke huruf yang di depannya nih. Nah, maka dinamakan itu idgham syamsiyah. Nah, hududallah begitu. Kemudian di sini lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam nih, di atasnya nih ada tanda baca fathah berdiri. Tanda baca fathah itu kan dia mereng seperti ini. Tapi kalau dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka menandakan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka dia dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Berbentuk fathah berdiri seperti ini. Bisa juga ditulis dalam bentuk rumus yang kami sampaikan di awal tadi itu. Nah, namun ada sedikit tambahan pengetahuan saja kalau nanti saudara membuka Al-Quran di HP, atau semoga saudara semuanya bisa menunaikan ibadah umroh dan haji ke tanah suci, membuka Al-Quran di sana. Loh, di atas lafaz Allahnya kok nggak ada tanda seperti ini, nggak ada tanda alif kecil seperti ini. Nah, maka itu lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Karena biasanya dalam penulisan Al-Quran Mushaf Madinah itu di atas lafaz Allahnya itu tidak ada tanda seperti ini. Nah, di atas lafaz Allahnya itu tidak ada tanda fathah berdiri seperti ini biasanya di Mushaf Madinah. Tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Cuman kalau di Al-Quran Mushaf Indonesia itu ada tanda seperti ininya begitu. Nah, jadi yang tadi itu hanya tambahan pengetahuan saja. Hududallah. Kemudian di sini ada tanda waqaf berbentuk lam alif. Ini namanya waqaf mamnu'. Jadi maknanya itu dilarang untuk berwakaf, dilarang berhenti. Jadi kalau menemukan tanda wakaf
mamnu ini, maka kita dilarang untuk berhenti. Jadi kita wasolkan, nah, kita sambung bacanya, jangan berhenti. Hududallahi fala, kita lanjutkan bacanya. Kemudian la dibaca panjang. Ini penjelasannya sama nih dengan yang di atas ini tadi. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif nih, benderanya nih alif nih. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Makanya la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fala juna, na juga sama dibaca panjang. Masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya na dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fala junaha alaihima. Di sini ada huruf ya sukun. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya ini huruf lin. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini nih, sebelumnya nih ada tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Maka cara membacanya itu mudah, dilunakkan saja, tidak memberatkan lisan. Kita baca alaihima, jangan dibaca alaihima, jangan condong ke i, jangan dibaca, mudah saja alaihima seperti itu. Kemudian ma dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif nih, kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Alaihima, fi dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya fi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fi maftadat bih. Nah, kemudian nanti saudara bertanya-tanya, ini ma dibaca panjang enggak nih? Ini kan di sini ada alif nih. Nih sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Apakah ma ini dibaca panjang? Nah, tidak. Ma tidak dibaca panjang nih. Nah, nih. Karena nih setelahnya atau di depannya nih ada huruf yang sukun nih. Nah, jadi kita baca fi maftadat bih. Nah, jangan dibaca fi maftadat bih, jangan. Tapi tanda panjang yang ada pada huruf ma ini dia gugur nih, karena di sininya ada tanda sukun. Nah, seperti itu. Fi maftadat bih. Nah, begitu. Nah, kemudian huruf ta juga salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Nah, jadi huruf ta ini kalau dia sukun ya, kalau dia sukun maka ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Dia seperti percikan alirannya itu. Fi maftadat bih, tadat bih. Nah, begitu. Jangan dibaca tadat bih, harus ada percikannya. Tadat bih, nah, tapi tidak boleh berlebihan. Tadat bih, seperti itu. Kemudian ini ketika kita berwakaf tepat di huruf H, maka kita baca fi maftadat bih. Nah, jangan dibaca bihi, jangan. Nah, huruf H ini kita sukunkan. Kenapa huruf H ini kita sukunkan? Karena kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf H. Huruf H tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan. Nah, sehingga kita baca fi maftadat bih. Nah, intinya kalau membaca Al-Quran berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti mungkin saudara masih bertanya-tanya dalam hati, bingung nih gitu kan. Bukankah huruf H ini ada tanda panjangnya? Nah, ini kan tanda baca kasroh berdiri ini tanda panjang nih. Nah, seharusnya kan dibaca bihi karena huruf ini tanda baca panjang. Nah, ini namanya adalah mad silah qasirah. Jadi mad silah qasirah itu apabila kita berwakaf atau berhenti, maka mad silah qasirahnya itu dia gugur, tidak dibaca panjang. Kita berhenti tepat di huruf H, maka kita baca bih, begitu. Kita matikan huruf H-nya. Nah, tidak kita baca panjang huruf H-nya, tidak. Nah, tapi kalau ini
kita wasolkan, kita baca fi mabtadat bihi dan seterusnya, kita langsung sambung, tidak berhenti di huruf H, maka huruf H ini kita baca panjang. Nah, jadi mad silah qasirah itu apabila dia berwaqaf, maka mad silah qasirahnya tidak berlaku. Tapi kalau kita tidak berwaqaf, kita teruskan, kita sambung, kita wasolkan bacanya, maka mad silah qasirahnya itu berfungsi. Kalau berwaqaf dia tidak berfungsi mad silah qasirah itu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, berbentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utamanya itu kita berhenti. Berwaqaf dulu, berhenti dulu. Fi maftadat bih. Berhenti dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari, maka harus senantiasa menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Pokoknya dalam sehari semalam itu jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Jangan sampai, sempatkan waktu baca Al-Quran supaya tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.